Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Penukal Abang, Lematang Ilir, untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Kami akan berbagi praktik baik. Saya Siti Nuraini, sarjana pendidikan dari SMK Negeri 1 Tanah Abang. Saya Imelda Rolina dari SD Negeri 28 Talang Ubi. Saya Rizky Utami Putri dari SD Negeri 26 Talang Ubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Imelda, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu. Baik Bu, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat yang akan melihat proses coaching ini dengan coaching nantinya. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Ibu perlu tahu, nanti untuk rubrik penilaiannya yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan pada saat percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dalam coaching yang meliputi beberapa. Yang pertama, present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan teknik serasa. Dan saya juga berharap nanti ketika melakukan sebuah coaching, Bapak jangan dan saya juga berharap nanti ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa menerapkan alur tirta yang mana terdapat tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Untuk rubrik penilaiannya yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu nanti ada beberapa. Bagaimana Ibu, bisa dipahami? Bisa Ibu, bisa saya pahami. Oke, selanjutnya sebelum dimulai proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu. Terkait coaching, kira-kira kompetensi yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan ini? Oke, baik Bu. Untuk yang akan saya kembangkan dalam proses percakapan ini adalah saya akan mengembangkan di mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Iya, dari dua kompetensi ini kira-kira nih bagaimana bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang Ibu nanti akan kembangkan? Yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif Bu, karena saya bisa menggali potensi coach saya dan kemudian coach saya juga bisa menemukan solusi yang tepat atas masalah yang sedang dia hadapi sekarang. Oke, memang mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci untuk menggali banyak hal dari seorang coach. Kemudian untuk pertanyaan terakhir Ibu, perihal indikator percakapan, kira-kira nih kalau ukur yang bagaimana yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Baik Ibu, untuk proses percakapan nanti yang ingin saya tuju itu yang pertama bahwa nanti dalam coaching saya menerapkan alur tirta dalam runtut dan kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching saya sendiri agar beliau bisa menemukan solusi atas permasalahan yang beliau rasakan sekarang Bu. Oke, baiklah Bu. Harapan saya semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan meliputi dari alur tirta dan ide-ide, semoga bisa tersampaikan dengan maksimal dan semoga bisa tercapai dalam proses nantinya. Iya Ibu. Hanya itu yang saya sampaikan. Setelah ini Ibu silakan melaksanakan proses coachingnya. Iya, Ibu. Semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Rizky. Waalaikumsalam Ibu Imelda. Selamat pagi Bu Rizky. Gimana kabarnya hari ini Bu Rizky? Alhamdulillah Ibu
tentang masalah sampah plastik yang ada di lingkungan sekolah Rizky. Jadi Ibu Rizky ini mau menceritakan tentang masalah Bu Rizky yang ada di sekolah itu tentang masalah plastik ya Bu Rizky ya. Iya, Ibu. Kira-kira Bu Rizky apa yang menjadi hambatan atau gangguan Bu Rizky sendiri dalam meraih tujuan Bu Rizky itu? Baik Ibu, adapun yang menjadi hambatan bagi Rizky terhadap permasalahan ini ya Bu ya. Ya. Yang pertama adalah kurangnya kesadaran siswa untuk membuang sampah pada tempatnya Bu. Terus yang kedua itu adalah kurangnya pengawasan Bu. Jadi anak-anak ini ada yang mau buang sampah pada tempatnya, tetapi perlu pengawasan dari guru seperti itu. Maunya itu selalu diingatkan Bu. Terus belum adanya tindakan untuk mengolah sampah plastik ini dengan bijak Bu. Karena belum adanya tindakan untuk mengolah sampah Bu, jadi sampahnya itu ya semakin hari semakin menggunung dan tidak ada jalan keluarnya seperti itu Bu. Jadi ada beberapa hambatan ya Bu Rizky ya dalam menggapai tujuan Bu Rizky itu. Tadi Bu Rizky bilang adanya kurang kesadaran siswa, adanya kurangnya pengawasan, adanya beberapa faktor pendukung lainnya yang menjadikan tujuan Bu Rizky itu belum tercapai saat ini. Dari hambatan yang sudah Ibu Rizky jelaskan kepada saya tadi, kira-kira rencana apa Bu untuk mencapai tujuan Bu Rizky ini? Yang pertama adalah Bu, ketika identifikasi masalah saya tadi adalah kurangnya kesadaran diri siswa, maka saya ingin menambahkan dalam poin keyakinan sekolah untuk membuang sampah itu pada tempatnya Bu. Yang kedua adalah membuat kotak sampah organik dan anorganik Bu. Jadi sampah plastik dan sampah organik itu dipisahkan pembuangannya. Jadi ketika anak-anak mereka mau buang sampah, mereka tahu loh, oh kalau sampah daun kita buangnya di kotak sampah organik, oh kalau sampah plastik kita buangnya di sampah anorganik. Terus kedepannya saya ingin membentuk sahabat lingkungan Bu, di mana sahabat lingkungan ini anak-anak yang berada di kelas tinggi, khususnya anak kelas 5 Bu, nanti ketika jam istirahat mereka akan memakai sebuah rompi yang bertuliskan sahabat lingkungan. Adapun tugas sahabat lingkungan ini Bu, mereka akan berpatroli Bu keliling sekolah dan mengawasi teman-temannya serta mengingatkan Bu. Jadi ketika teman-temannya pada saat jam istirahat ingin buang sampah plastik sembarangan, mereka akan mengingatkan, teman-teman yuk buang sampahnya ke kotak sampah anorganik seperti itu Bu. Terus langkah selanjutnya adalah saya ingin menghimbau kepada anak-anak untuk membawa wadah makanan serta membawa wadah minuman ke sekolah Bu. Jadi anak-anak ini Bu, saya perhatikan ketika jam istirahat mereka akan membeli makanan dari kantin itu dengan memakai plastik. Jadi dengan adanya himbauan untuk mereka membawa wadah makanan serta wadah minuman sendiri Bu, jadi itu akan mengurangi konsumsi sampah plastik itu sendiri Bu, seperti itu. Dan adapun permasalahan saya tadi kan ini ya Bu ya, belum adanya tindakan untuk mengolah sampah dengan bijak. Jadi rencana aksi saya ini Bu, saya berpikir bagaimana mengolah sampah plastik ini. Nah nanti kedepannya saya akan melakukan P5 Bu dengan ekobrik. Jadi sampah-sampah plastik itu dipilih, terus kita buat ekobrik, bisa kita anyam menjadi bangku ataupun hiasan untuk lingkungan sekolah seperti ini. Baiklah Bu Rizky, dari rencana yang sudah Ibu Rizky jabarkan tadi bahwa ada 5 poin Bu Rizky ya. Nah dari kelima poin ini saya tertarik di poin ketiga Bu Rizky, yaitu adalah sahabat lingkungan. Dimana sepertinya di poin ketiga ini belum ada di sekolah-sekolah lain. Nah kebenaran Bu Rizky ini membuat ini poin yang sangat saya sukai Bu Rizky, dimana di sahabat lingkungan ini Bu Rizky akan mengajarkan siswa yang menjadi bagian dari sahabat lingkungan itu untuk menjaga lingkungan sekolah Ibu Rizky. Oke Bu Rizky, dari rencana aksi yang sudah Ibu Rizky paparkan tadi, kira-kira Bu Rizky siapa yang dapat membantu Ibu Rizky dalam menjaga komitmen rencana Bu Rizky ini? Oke, baik Bu. Jadi rencana-rencana ini tidak akan mungkin bisa saya
melakukan ya Bu ya, kalau saya sendiri otomatis saya membutuhkan dukungan dari beberapa pihak. Yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah Bu, yang kedua adalah dukungan dari rekan sejawat saya, karena siswa ini kan jumlahnya ratusan ya Bu ya, jadi otomatis untuk mengawasi anak-anak ini tidak mungkin saya sendiri dan sahabat lingkungan tadi Bu. Jadi saya itu butuh koordinasi dengan rekan-rekan sejawat saya. Terus yang ketiga adalah berkolaborasi otomatis dengan siswa Bu ya, dengan murid. Jadi kami akan saling berkolaborasi bagaimana caranya menciptakan lingkungan sekolah itu yang bebas dari sampah plastik, dan terakhir adalah kolaborasi dengan ibu kantin. Jadi kan sudah saya sebutkan tadi bahwa saya akan menghimbau anak-anak untuk membawa wadah makanan dan minuman itu dari rumah. Nah, perlunya kolaborasi dengan ibu kantin ini Bu. Jadi ibu kantin ini ketika anak-anak mau membeli makanan, misalnya gorengan ya Bu ya, terus ketika mereka mau untuk membungkus makanannya, ibu kantin ini bisa bersikap lebih bijak untuk tidak bisa, makanan ini tidak bisa lagi kita masukkan ke dalam bungkus plastik. Kan sudah dihimbau dari sekolah bawah, kalau mau dibawa ke kelas atau mau dibawa kemana-mana, kalian harus menyiapkan wadah sendiri. Jadi seperti itu Bu, sangat kompleks ya Bu ya. Jadi intinya adalah saya memerlukan dukungan dari seluruh warga sekolah yang ada di SD Negeri 2 Nongtalang Ubi Bu. Oke, jadi banyak ya yang ingin Ibu Rizky ajak komitmen itu. Yang pertama adalah kepala sekolah, rekan sejawat, siswa, dan yang tidak lebih penting lagi ini adalah ibu kantin. Dimana ya benar yang dikatakan oleh Bu Rizky tadi, ketika siswa jajan itu mereka akan menggunakan ulang sampah itu dan bisa diminimalisir oleh ibu kantin. Oke Ibu Rizky, dari percakapan kita hari ini bagaimana perasaan Ibu Rizky setelah melakukan proses percakapan ini? Oke baik Bu, jadi perasaan saya itu sangat plong ya Bu ya. Jadi saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya berkat Ibu yang sebagai coach saya sudah menggali potensi agar saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya. Iya Ibu Rizky, semoga rencana-rencana Bu Rizky ini bisa berjalan dengan baik sesuai apa yang direncanakan Ibu Rizky. Oke, semoga sukses Ibu Rizky, semoga rencananya selalu tercapai. Mohon maaf ini saya ada pekerjaan. Semoga Ibu Rizky sehat selalu ya Ibu Rizky. Iya, Ibu Oke, Ima. selamat siang Ibu Rizky. Iya Ibu Ima, terima kasih banyak Ibu. Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan ini. Ada sebuah catatan, namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, terkait apa yang sudah Ibu lakukan saat tadi di kegiatan coaching, dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu tadi. Oke, baiklah Bu. Untuk yang sudah saya lakukan di coaching saya tadi, itu saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Dan kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Iya, jadi apa yang sudah Ibu sampaikan tadi memang sesuai dengan apa yang sudah saya catat. Jadi di catatan saya, Ibu sudah memberikan sebuah prinsip kemitraan. Itu terbukti ketika Ibu tadi berbicara atau ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Ibu tadi sudah melakukan proses kreatif, dan di mana Ibu berusaha menggali seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi, memaksimalkan potensi diri seorang coach, dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti seperti pra-supervisi tadi. Ibu mengharapkan ada dua hal, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian dari apa yang sudah saya amati, itu juga sudah Ibu laksanakan. Dan juga yang paling penting dari proses tadi, bahwa Ibu sudah melaksanakan percakapan dengan sangat luar biasa dan sudah menggunakan alur tirta seperti itu, di mana Ibu tadi memulai dengan tujuan
melakukan proses cuci dengan sangat baik dan luar biasa. Terima kasih Ibu. Baiklah, pertanyaan terakhir dari saya, kira-kira nih apalagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses cuci tadi? Oke, baiklah Bu. Di sini potensi yang akan saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh Bu. Tadi Koci terlihat banyak mengeluarkan unek-unek. Seharusnya tadi bisa menggunakan teknik stop agar beliau lebih rileks dalam mengungkapkan masalah-masalah yang ingin beliau sampaikan kepada saya tadi Bu. Benar sekali. Jadi kehadiran penuh menjadi harapan Ibu agar bisa dikembangkan seperti itu, dan saya berharap agar teknik ini bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu, dan saya berharap juga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu nanti dalam melaksanakan proses cuci selanjutnya. Baik Ibu. Terima kasih Ibu, sebuah Ya, proses Ibu. alur yang luar biasa. Semoga berdampak bagus untuk Ibu ke depannya. Baik Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu Rizky, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu Imelda. Baik Ibu, Ibu apa kabar Bu? Baik Ibu Rizky, alhamdulillah. Oke, baik Ibu Rizky, sebelum kita mulai proses coaching kita, di sini saya berperan sebagai pengamat yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coaching nanti. Namun, sebelum Ibu memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya nantinya. Jadi, agar Ibu perlu tahu nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah yang pertama, saya harapkan pada saat percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dalam coaching yang nantinya meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa Bu ya. Dan saya juga berharap nanti ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa menerapkan alur dari Tirta, di mana ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana Ibu Rizky, bisa dipahami? Iya Ibu, bisa dipahami. Oke, baiklah, kita lanjut ya Ibu ya. Sebelum dimulai proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu terkait coaching nih Bu. Kira-kira kompetensi yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan ini nantinya? Baik Ibu, yang ingin saya kembangkan adalah mendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Ibu dengan menggunakan teknik rasa. Oke, baik Ibu Rizky. Dari kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Ibu kembangkan nantinya dalam percakapan coaching? Baik Ibu, yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif karena saya bisa menggali potensi dan kemudian coach saya ini bisa menemukan solusi yang tepat atas masalah yang akan dihadapi seperti itu. Baiklah Ibu Rizky, karena memang benar mendengarkan aktif itu merupakan salah satu kunci untuk menggali banyak hal dari seorang coach. Untuk pertanyaan terakhir Ibu, perihal indikator pencapaian nih, kira-kira tolak ukur yang bagaimana yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nantinya? Baik Ibu, adapun yang ingin saya tuju pertama adalah bahwa nanti dalam proses coaching ini saya bisa menerapkan alur Tirta dalam runtut, dan kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau bisa menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui seperti itu. Oke, baik Ibu Rizky, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan tadi meliputi dari Tirta dan ide-ide semoga bisa tersampaikan dengan maksimal, semoga bisa tercapai dalam proses nantinya. Hanya itu Bu yang bisa saya sampaikan. Setelah ini Ibu silakan untuk melaksanakan proses coachingnya dengan coachi. Semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Ibu. Sudah siap Ibu? Sudah Ibu. Oke, silakan Ibu ya. Selamat baik Ibu Siti. Assalamualaikum. Apa kabar Ibu Siti hari ini Bu? Waalaikumsalam Ibu Rizky, kabarnya alhamdulillah baik. Iya. Ibu Siti lagi sibuk apa Bu sekarang? Hari ini kebetulan hari kosong Bu, jadi tidak ada kegiatan. Iya. Jadi hari ini memang spesial Untuk kita sharing ya Iya. Ibu ya. Jadi Ibu Siti,
sepertinya ibu ini ada yang mau dibahas ya Bu ya dengan saya. Kira-kira apa sih Bu yang mau ibu bahas? Iya Bu, ada sesuatu yang menjadi hambatan untuk meraih tujuan saya, yang mana saya ini selaku wali kelas 10 dan notabene kemudian saya ini mengajar di kelas 10 ini mengaku mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi di kelas saya ini atau di kegiatan KBM saya ini ada anak atau ada permasalahan terkait peserta didik atau murid saya di dalam kelas, yang mana anak ini selalu mencontek kegiatan atau kerjaan temannya atau tugas temannya, yang efeknya membuat anak-anak ini sering gaduh dan selalu ribut seperti itu, karena si anak ini selalu membuat masalah dengan mencontek kerjaan temannya. Otomatis kan mereka ini ributlah seperti itu atas apa yang dilakukan oleh teman-teman. Terus adapun tujuan dari kita sharing ini, Ibu Siti tuh pengennya anak ini seperti apa sih Bu? Pengennya saya ini anak ini lebih fokus seperti itu ya dalam kegiatan KBM, agar nantinya tidak terjadi lagi kegaduhan karena mencontek tadi Ibu. Jadi benar-benar menjadi suatu masalah yang saya hadapi selaku wali murid, dan itu pun tidak hanya di kegiatan pembelajaran saya, akan tetapi berulang kali terjadi di kegiatan mapel-mapel yang lain seperti itu. Jadi kita sebagai seorang guru ini ya Bu, jadi saya tuh sangat salut sekali bahwa Ibu Siti ini sangat memperhatikan murid ya Bu ya, bukan yang hanya guru. Wah, ketika saya sudah mengajar terus saya pulang saya masa bodoh kepada murid saya. Yang saya tanggap bahwa Ibu Siti ini sangat memperhatikan murid yang kenapa sih dia bisa tidak fokus seperti itu. Jadi Ibu Siti ini menemukan beberapa masalah di kelas ya Bu ya. Iya, Terus yang ingin saya tanyakan adalah apa sih Bu yang menjadi hambatan atau gangguan Ibu untuk meraih tujuan Ibu itu tadi? Iya Bu, adapun yang menjadi gangguan atau hambatan di sini, anak ini kurang fokus Bu dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dari mapel-mapel, baik itu saya sendiri dan yang lainnya. Karena tadi kurang fokus si anak ini. Kemudian tidak fokusnya si anak ini adalah tadi mungkin tidak paham apa yang disampaikan oleh guru yang berada di dalam kelas, karena anak ini jarang ke sekolah seperti itu. Jadi luar biasa sekali Bu, kalau misalnya mencontek itu benar-benar yang membuat kegaduhan di dalam kelas. Jadi seperti itu Bu. Iya, jadi ketika anak ini dia jarang pergi ke sekolah, akhirnya dia ketinggalan pelajaran, terus ketika mengerjakan latihan atau ulangan dia mencontek punya temannya, otomatis temannya tidak mau dicontek, dan itu membuat suasana di kelas itu menjadi gaduh ya Bu ya. Seperti itu. Oke. Sekarang Bu, apa sih rencana Ibu Siti untuk mencapai tujuan yang ingin Ibu capai tadi? Adapun tujuan di sini tuh saya melakukan pendekatan yang pertama secara formal terhadap si anak, apa yang menjadi kendala atau gangguan anak ini sehingga pertama kurang fokus, kemudian mengapa selalu mencontek di dalam kelas. Kemudian saya berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang mengajar si anak terkait apa sih, juga mencari tahu apa yang menjadi hambatan si anak dalam kegiatan proses belajar mengajar. Kemudian saya berkolaborasi dengan wali murid atau kedua orang tuanya agar mereka mengetahui bahwa anak ini mungkin ada sesuatu nih di rumah yang menjadi hambatan atau gangguan anak dalam kegiatan KBM di sekolah, sehingga selalu mencontek dan kurang fokus. Oke Ibu, jadi Ibu akan bekerja sama ya Bu ya dengan orang tua siswa, dengan sejawat ya Bu ya, dalam mencari solusi nih atas kenapa anak ini tidak bisa fokus, kenapa dia jarang ke sekolah sehingga dia terlambat untuk mendapatkan pembelajaran seperti teman-temannya, ketertinggalan lah itu. Jadi menurut Ibu Siti siapa sih yang bisa membantu? Kalau menurut saya sendiri Bu ya, ada beberapa yang bisa membantu
si anak sendiri, yang mana si anak sendiri harus berusaha bagaimana untuk memperbaiki ketertinggalan itu sendiri, kemudian bagaimana anak ini harus fokus untuk kesuksesan si anak itu sendiri dalam akademik maupun di luar akademik. Kemudian saya berkolaborasi dengan guru-guru mapel tadi, pendekatan terhadap orang tua, dan tentunya tidak lepas dari kolaborasi dengan kepala sekolah terkait apa yang saya hadapi. Mungkin dari itu ada pemecahan masalahnya dan lain sebagainya. Yang saya tangkap adalah bahwa Ibu Siti akan memberikan penguatan ya Bu ya terhadap anak, karena Ibu Siti sendiri kan mengajar anak SMK ya Bu, yang notabene anak-anak ini sudah besar. Jadi ketika orang-orang di sekitar menyuruh anak untuk berubah, tetapi anak sendiri tidak introspeksi diri ya Bu ya. Terus dengan orang tua tadi ya Bu ya, itu sangat penting sekali Bu, karena kita ini perlu tahu kenapa anak ini jarang sekolah. Mungkin ada tugas-tugas di rumah yang tidak bisa ditinggalkan oleh anak ini yang kita tidak tahu, tetapi orang tua ini tahu, dan kita akan mencari solusi sama-sama ya Bu ya dengan orang tua, bahwa orang tua harus tahu kondisi anak mereka dan juga dukungan dari kepala sekolah ya Bu ya. Oke, Ibu Siti, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan percakapan yang cukup mendalam ini? Luar biasa Bu, sedikit terkurangi rasa beban saya terkait apa yang dihadapi di dalam kelas, dan harapannya semoga anak ini bisa lebih baik dari sekarang dan bisa termotivasi untuk kedepannya lebih giat, lebih fokus, dan pastinya luar biasa. Oke, aduh sayang sekali ya Ibu Siti ya, dengan kendala waktu kita yang terbatas, proses coaching kita ini berakhir di sini ya Bu ya. Next time saya tunggu ya Bu ya perkembangan si anak ini, apakah sudah berhasil ya Bu ya Ibu tangani dan Ibu berikan solusinya, apakah sudah mencapai tujuan Ibu yang ingin Ibu capai tadi ya Bu ya. Siap Ya Ibu. Ibu terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan coaching Ibu tadi. Ini ada sebuah catatan, namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Ibu Rizky. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan saat tadi coaching dan apa yang sudah menjadi indikator pencapaian dari proses coaching Ibu tadi? Oke, baik Ibu, yang sudah saya lakukan di proses coaching tadi adalah saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coach Ibu. Dan kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Ibu Rizky, jadi apa yang sudah Ibu sampaikan tadi memang sesuai dengan apa yang sudah saya catat. Jadi di catatan saya, Ibu sudah memberikan sebuah prinsip, sebuah kemitraan. Itu terbukti karena Ibu tadi mengobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata, dan Ibu tadi sudah melakukan proses kreatif di mana Ibu berusaha menggali seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapinya. Kemudian Ibu juga tadi mengajukan pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach, dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti seperti prasupervisi. Tadi Ibu mengharapkan ada dua ya, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi apa yang sudah saya amati itu juga sudah terlaksana Ibu Rizky ya. Dan juga yang paling penting dari proses tadi, bahwa Ibu sudah melaksanakan percakapan dengan alur tirta, di mana Ibu tadi dimulai dengan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Berdasarkan dari pengamatan saya tadi Bu, Ibu sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik, luar biasa Ibu ya. Iya, terima kasih Ibu Imelda. Oke, baik Ibu. Pertanyaan yang terakhir nih Bu Rizky ya, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Baik Ibu, adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk kedepannya adalah Bu, yaitu kehadiran penuh Bu. Tadi saat coach terlihat banyak mengeluarkan
unek-unek ya Bu ya. Iya, iya. Seharusnya saya tadi Bu bisa menggunakan dengan teknik stop agar beliau ini lebih rileks Bu dalam mengungkapkan masalah-masalah yang ingin beliau sampaikan seperti itu Bu. Oke, benar ya Bu Rizky ya. Kehadiran penuh itu menjadi harapan Ibu agar bisa dikembangkan, dan saya berharap agar teknik ini bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu sendiri, dan saya harap proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu dalam melakukan proses coaching selanjutnya. Terima kasih Bu Rizky, sebuah proses yang luar biasa, semoga berdampak yang baik untuk Ibu ke depannya. Saya akhiri Bu Rizky ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Siti, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam Ibu Rizky, baik, alhamdulillah. Baik Ibu, sebelum kita memulai proses coaching ini ya Bu ya, di sini saya berperan sebagai pengamat ya Bu, yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coaching nanti ya Bu ya. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Ibu terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Ibu perlu tahu ya Bu ya, nanti untuk rubrik penilaian Bu yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan pada saat percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach Bu, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dalam coaching, yaitu meliputi present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa ya Bu ya. Dan saya juga berharap nantinya Bu, ketika melakukan sebuah coaching ini, Ibu jangan lupa Bu menerapkan alur dari Tirta, yaitu tujuan ya Bu ya, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi Bu, itu adalah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana Ibu, bisa dipahami Bu? Iya Ibu paham. Oke, selanjutnya ya Bu ya, sebelum dimulai proses coaching ini Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu terkait coaching ini Bu. Kira-kira kompetensi yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan ini Bu? Adapun yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Oke, dari dua kompetensi ini Bu, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan nantinya? Yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana mendengarkan aktif, karena saya bisa menggali potensi dan kemudian coaching saya bisa menemukan solusi yang tepat atas masalah yang dia hadapi. Oke, memang ya Bu ya, mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci untuk menggali banyak hal dari diri seorang coach ya Bu. Untuk pertanyaan terakhir nih Bu, perihal indikator pencapaian ya Bu ya. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti Bu? Ya Bu, yang ingin saya tuju pertama bahwa nanti dalam coaching saya menerapkan alur Tirta dalam runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching sendiri agar beliau bisa menemukan solusi yang atas permasalahan yang dia ditemui atau dihadapi seperti itu. Baik, semoga ya Bu ya, dari indikator yang sudah Ibu sampaikan tadi meliputi dari alur Tirta dan ide-idenya Bu ya, semoga bisa tersampaikan dengan maksimal ya Bu, semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Oke Bu, hanya itu Bu yang bisa saya sampaikan. Setelah ini Ibu dipersilahkan untuk melaksanakan proses coachingnya. Semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum Ibu Imelda. Waalaikumsalam Ibu Siti. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Ibu Siti bagaimana? Alhamdulillah baik. Bu, hari ini sepertinya ada sesuatu nih. Ada apa? Iya Bu, ini saya mau sharing-sharing nih sama Ibu, mau sharing, mau cerita, mau keluh kesah lah Bu sama Ibu Siti. Ayo, apa yang menjadi bebannya hari ini? Bolehlah. Iya Bu, ini hari ini saya ingin menceritakan Ibu, saya ini kan ngajar kelas 1B Bu ya, dimana ya Ibu tahu sendiri lah ya, kelas 1B itu lagi aktif-aktifnya, terus lagi riwah-riwahnya. Nah kebenaran ini Bu Siti, di kelas saya ini ada
anak ini begitu pasif sekali Bu Siti. Sehingga dia ketika saya suruh untuk mengungkapkan ide-idenya ke depan itu dia tidak mau, selalu murung dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, tujuan saya ini Bu Siti ingin menceritakan ini kepada Bu Siti. Saya ingin nantinya bahwa anak ini tidak lagi menjadi anak yang pasif, melainkan menjadi anak yang aktif dalam dalam proses pembelajaran di kelas nanti. Seperti itu. Jadi luar biasa Bu ya, kelas 1 itu Iya Ibu. yang notabene perlu dasar yang spesifik seperti itu ya. Iya, Kemudian Bu melalui masalah atau yang menjadi himbauan Ibu hari ini yaitu apa yang menjadi hambatan atau gangguan Ibu untuk meraih tujuan. Iya Ibu, di sini ada beberapa poin Bu ya untuk hambatan yang ketika saya ingin mencapai tujuan saya. Itu yang proses pertama itu Bu, sepertinya yang saya lihat ini adalah bahwa anak ini adalah anak yang minder Bu, karena dia merasa dia tidak bisa mengenal huruf, dia tidak bisa mengenal angka. Jadi ketika teman-temannya sudah maju, dia sudah minder duluan. Saya tidak bisa. Mungkin seperti itu ya Bu ya, untuk yang pertama, poin pertama. Terus poin yang kedua, ini dari saya amati ketika kebenaran sekolah kami ini adalah di lingkungan masyarakat Bu. Jadi ketika mereka pulang sekolah, kebenaran juga rumah anak ini dekat sekolah. Jadi ketika saya lihat dia sudah pulang sekolah itu tidak mengulangi pelajaran, melainkan main. Main itu tidak hanya main dengan teman-teman, tapi main gadget, main permainan, game gitu ya Bu Siti ya. Terus untuk poin ketiga itu hambatannya itu adalah dukungan dari orang tuanya Bu, dimana orang tuanya ini sepertinya tidak mau menjadi daya dukung bagi anak tersebut. Seperti itu. Oke Bu, dari apa yang menjadi problem atau hambatan dalam masalah Ibu tadi, kemudian hal apa sih yang akan Ibu capai atau tujuan apa yang nantinya Ibu akan rencanakan dalam kasus ini? Oke, baiklah Ibu Siti. Dari setelah hambatan yang sudah saya ceritakan dengan Ibu Siti tadi, adapun tujuannya Bu, yang pertama saya akan mengubah strategi pembelajaran saya di kelas ya. Di mana strategi pembelajaran ini saya akan mengelompokkan anak-anak yang sudah bisa angka, yang sudah bisa huruf, dan membedakan anak yang tidak bisa angka dan tidak bisa huruf. Itu Bu, itu yang pertama. Dan yang kedua, saya akan melakukan monitoring kepada orang tua siswa atau wali murid itu dengan rapat paguyuban. Di sini kan saya bisa monitoring bahwa anak ini tidak bisa diajarkan di sekolah saja, karena notabene-nya mereka itu kan masuknya jam 7 nih Bu, jam 7 pulangnya juga setengah 11, hanya beberapa jam di sekolah, sisanya mereka di rumah. Nah, ada baiknya ketika mereka sudah pulang ke rumah, orang tua itu selalu ngecek atau selalu tanya belajar apa hari ini, bagaimana perasaannya gitu, refleksi lah Bu ya, maksud saya. Mungkin itu saja Ibu rencana saya nantinya. Kemudian dari rencana yang tadi disampaikan, kiranya yang dapat membantu Ibu dalam menjadi ini siapa saja? Oke Bu Siti, ketika siapa saja yang menjaga atau menjadi support saya dalam menjalankan rencana ini, yang pastinya yang pertama itu adalah orang tua Bu ya, karena tanpa peran orang tua anak ini tidak akan bisa maju. Yang kedua itu adalah kepala sekolah dan rekan sejawat saya, karena tanpa dukungan mereka saya tidak akan bisa melaksanakan strategi pembelajaran dan tidak bisa menggunakan sarana dan prasarana yang saya butuhkan. Benar sekali Bu ya. Ya, Jadi salah satu kolaborasi yang baik ya dari dapat menjadikan sebuah makna ya. Kemudian misalkan ada feedback ya dari anak dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana perasaannya setelah melakukan proses percakapan ini? Perasaan saya lega Bu ya. Saya lega karena saya sudah mengeluarkan unek-unek saya, sudah mengutarakan ide-ide saya kepada Bu Siti. Jadi perasaan saya sekarang ini udah agak plong gitu Bu, nggak ada beban lagi seperti itu Ibu. Semangat Bu ya untuk Iya. kedepannya. Ya, terima kasih Bu. Semoga bisa menjadi sesuatu yang berharga dan semoga serta didiknya lebih aktif lagi.
Iya, terima kasih Ibu Siti ya. Terima kasih. Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu. Jadi ada beberapa catatan ya Bu ya. Namun sebelum saya sampaikan Bu, saya ingin menanyakan beberapa hal. Apa yang sudah Ibu lakukan saat tadi coaching ya Bu ya, dan apa yang sudah menjadi indikator pencapaian diri proses coaching Ibu tadi Bu? Ya, iya Ibu, untuk yang sudah saya lakukan di coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu berupa kemitraan dan proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Dan kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, jadi apa yang Ibu sampaikan tadi memang sesuai dengan apa yang sudah saya catat ya Bu ya. Jadi di catatan saya ini Bu, Ibu sudah memberikan sebuah prinsip berupa kemitraan. Itu terbukti ketika Ibu tadi mengobrol ya Bu. Terus Ibu ini merasa setara Bu, tidak ada perbedaan strata seperti itu Bu. Dan Ibu tadi sudah melakukan proses kreatif di mana Ibu berusaha menggali seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dia hadapi. Kemudian Ibu juga mengajukan pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach ini Bu. Dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti seperti pra-supervisi tadi. Ibu mengharapkan ada dua ya Bu ya, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari apa yang sudah saya amati itu juga sudah terlaksana Ibu, dan juga yang paling penting dari proses tadi adalah bahwa Ibu sudah melakukan percakapan dengan alur tirta, di mana Ibu memulai proses coaching tadi dengan tujuan identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Berdasarkan dari pengamatan saya, tadi Ibu sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik dan luar biasa Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, jadi pertanyaan terakhir ya Bu ya. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi Ibu? Yaitu adapun kompetensi yang dikembangkan yaitu kehadiran penuh. Tadi coach terlihat banyak mengeluarkan penuh, yang mana seharusnya saya tidak bisa menggunakan teknik stop agar beliau lebih rileks dalam mengungkapkan masalah-masalah yang ingin beliau sampaikan. Oke, jadi kehadiran penuh ini Bu menjadi harapan Ibu agar bisa dikembangkan ya Bu ya. Iya. Oke. Dan saya berharap Bu agar teknik ini bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu, dan juga saya berharap proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu dalam melakukan proses coaching selanjutnya Bu. Oke, terima kasih Ibu sudah melakukan proses yang luar biasa pada hari ini. Semoga berdampak bagus ya untuk Ibu ke depannya. Saya akhiri ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.